Shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Tentu senyum-senyum yang tercetak di wajah ini adalah senyum-senyum penuh harapan. Karena tahun baru biasanya diawali dengan harapan. Dan selama kita hidup, tentu kita harus hidup dengan harapan. Karena orang yang hidup tanpa harapan, sesungguhnya ia sudah mati, walaupun ia masih hidup. Harapanlah yang membuat kita bergegas untuk bangun pagi dan beraktivitas. Harapanlah yang membuat kita kuat dalam kelemahan kita. Dan harapanlah yang membuat kita sembuh walaupun kita sementara sakit. Begitu kuatnya harapan yang kita miliki. Dan bukankah sejak semalam setelah berdoa kita mencatat dalam hati dan pikiran kita harapan-harapan di tahun yang baru ini. Ada yang tentu mencatat berharap untuk jadi orang yang lebih baik. Ada yang mencatat harapan untuk bisa memiliki pekerjaan. Ada yang mencatat harapan untuk bisa memiliki rumah. Ada yang mencatat harapan untuk bisa memiliki keturunan. Dan daftar harapan itu masih panjang lagi. Tapi kita juga belajar bahwa tahun ganti tahun kadang harapan hanya berhenti di harapan. Harapan hanya jadi mimpi karena tidak berhasil direalisasikan. Seperti saya ini yang setiap tahun berharap bisa turun berat badan ini. Natal dan tahun baru bikin kita berat badan tambah naik, bukan tambah turun. Harapan untuk bisa jadi lebih sabar sepanjang tahun belum berhasil. Kadang harapan hanya tinggal harapan. Dia mimpi yang ada di otak, kita bawa ketika kita tidur, kita doakan, tapi tidak pernah jadi kenyataan. Tetapi saudara-saudari yang diberkati Tuhan, harapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin bukan? Harapan dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan pembacaan yang kita baru saja baca bersama adalah harapan yang dimiliki oleh umat Kristen. Bahwa kita ada dalam langit baru dan bumi yang baru. Apakah itu berarti langit yang lama, bumi yang lama yang sekarang sementara kita diami adalah ciptaan yang buruk, yang tidak berhasil? Tidak demikian. Langit yang lama dan bumi yang lama ini adalah ciptaan Allah yang benar-benar baik. Tetapi langit yang lama dan bumi yang lama yang telah kita diami ini dipenuhi oleh dosa. Menciptakan jarak antara manusia dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah mengaruniakan penglihatan bagi Yohanes. Bahwa Tuhan Allah akan memulihkan langit yang baru dan bumi yang baru. Memulihkan berarti memperbaharui, memperbaiki yang rusak. Langit baru, bumi baru tidak berarti bahwa kita akan berpindah ke tempat yang lain. Langit baru, bumi baru berarti kondisi, situasi yang diciptakan
untuk adanya kebaikan, adanya kedamaian, adanya sukacita. Yang menarik saudara-saudariku dalam teks ini, Yohanes menyampaikan bahwa laut itu tidak ada lagi. Laut dalam bahasa Yohanes itu tidak berarti laut, tapi dimaknai sebagai kekacauan, kerusakan, kejahatan. Kondisi yang diciptakan dalam langit baru, bumi baru adalah kondisi tanpa laut. Kondisi tanpa kekacauan, kerusakan, kejahatan yang adalah dosa-dosa manusia. Langit baru, bumi baru adalah kondisi di mana Allah berdiam di antara manusia. Allah dekat dengan manusia. Jarak yang memisahkan Allah dan manusia karena dosa telah hilang. Manusia dan Allah ada dalam hubungan yang dekat dan akrab. Allah akan menjadi Allah kita, dan kita akan menjadi anak. Inilah kondisi dari langit baru dan bumi baru. Langit baru dan bumi yang baru juga memastikan bahwa tidak ada lagi perkabungan, maut, ratap tangis, dan duka cita. Karena memang teks ini ditulis ketika orang-orang percaya berada dalam penindasan kekaisaran Romawi dan bangsa Yahudi sendiri. Mereka berjuang untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah. Mereka sungguh-sungguh ada dalam penderitaan, jarak hidup dan mati setipis kertas. Pengharapan ini terbangun bagi orang percaya bahwa dalam Tuhan mereka yang mempertahankan iman, tidak akan ada lagi penderitaan, maut, tangis, dan ratap serta duka. Langit baru, bumi baru adalah tempat bagi orang-orang yang menang. Yang menang mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Yang menang untuk berjuang melawan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Yang menang untuk selalu setia ada di jalan Tuhan. Inilah langit baru, bumi baru. Inilah janji Tuhan bagi kita sekalian yang bersedia untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan bagi yang mengabaikan janji ini, yang masih hidup bergaul dengan dosa, menjadikan dosa sebagai gaya hidup, tidak menyadari keberadaan Allah dalam hidup, mereka tidak disebut sebagai pemenang, tapi mereka adalah orang-orang yang gagah. Tidak ada tempat bagi orang-orang ini di dalam langit baru dan bumi yang baru. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, inilah pengharapan kita di tahun yang baru. Bahwa kita semua akan menikmati langit baru dan bumi baru. Tidak tunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Mulai dengan memperbaiki hidup kita, kualitas kehidupan iman kita makin sungguh, makin dekat, makin akrab. Dosa tidak boleh menjadi pemisah di antara kita dengan Tuhan. Karena itu mari kita bangun komitmen bersama
untuk meminimalisir bahkan menghilangkan dosa-dosa. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena setiap hari Tuhan kasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Inilah tahun anugerah Tuhan, tahun penuh pengharapan, tahun di mana kita mendapat kesempatan untuk turut menikmati langit baru dan bumi baru. Ingatlah hal-hal ini. Belajar dari tahun 2024, kita tentu punya tantangan dan kesukaran masing-masing. Ada ketidakpastian yang kita alami dalam hidup ini. Tapi di awal tahun ini kita semua diajak untuk hidup berpengharapan kepada Allah yang telah menjanjikan masa depan yang sempurna, yang penuh damai dan bebas dari penderitaan. Tahun baru ini adalah waktu yang tepat untuk kita memperbaharui pengharapan kita. Jalan dengan Tuhan, bersama-sama dengan Dia. Karena dengan Dia ada masa depan yang indah. Amin. Dengan Dia tidak pernah ada rancangan kecelakaan. Selalu rancangan damai sejahtera. Jalan bersama dengan Tuhan. Rasakan kehadirannya yang dekat dan penuh kasih. Yakin bahwa dengan Tuhan ada kekuatan, ada topangan, ada dukungan untuk menghadapi setiap etape kehidupan. Tahun baru ini, mari kita mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap musim hidup. Pasang dan surut, untung dan malang, sehat atau sakit, suka maupun duka, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, mari kita berjalan di tahun baru ini dengan komitmen yang sungguh untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Perangi dosa, hidup dalam terang, dan biarlah kita menikmati langit baru, bumi baru di tahun yang baru. Selamat menempuh hidup baru. Terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan yang pasti. Ia tidak akan meninggalkan kita. Amin.